Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Angela Maricilero, kelas B, semester 5 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membahas materi gerakan sosial tentang pekerjaan online terkait organisasi gerakan sosial. Bab 1, Imigrasi Debat. Paus yang menyuruhkan sambutan kepada orang-orang yang melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat sangat populer di antara kita, baik Katolik maupun non-Katolik. Sebuah jajak pendapat di Washington Post ABC, hampir 3 dari 4 orang Katolik memiliki pandangan positif terhadap Paus. Bahkan di antara orang Amerika yang berpandangan negatif terhadap gereja Katolik, Prancis terlihat positif 50% dari mereka. Dan meskipun orang-orang khawatir akan keamanan perbatasan dan imigrasi ilegal, dukungan untuk sikap Paus yang berbelas kasih tampaknya kuat. Ketika ditanya oleh berbagai jajak pendapat tentang apakah mereka di negeri ini secara ilegal harus diberi status hukum, mayoritas yang kuat mendukung secara jones. Selain itu, para imigran dianggap sebagai hal baik bagi negeri itu oleh 73% dari kaum dewasa. Keberagaman dan kontradiksi terjadi di antara polling mengenai isu imigran dan imigrasi. Bahkan jika publik Amerika Serikat tampaknya memiliki peranan campur aduk tentang imigrasi, terutama ketika datang ke apa yang disebut imigran ilegal, mereka yang terlibat dalam aktivis imigran memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini. Para aktivis hak-hak imigran menyanjung Sri Paus, yakin bahwa ia telah merangkum idealisme seperti negara itu. Frank Sari, Direktur Eksekutif Suara Amerika, menyatakan, dia menangkap intisari bangsa kita dan nilai-nilai inti masyarakat kita dengan cara yang menantang pemimpin kita untuk mengatasi polarisasi politik saat itu dan membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka yang tenang, bekerja keras, dan teredam di antara kita. Pernyataan resmi Gerakan Reformasi Imigrasi tentang alamat Sri Paus memberikan jawaban hukum atas masalah moral kami. Bersama Paus menyerukan kemanusiaan dan kerjasama agar kondisi para imigran lebih manusiawi. Jelas, ini lebih rumit daripada mengatakan ada dua gerakan masing-masing yang pro dan anti imigran. Melihat cara-cara para aktivis membuat makna dan membagikannya kepada penonton, mereka mengungkapkan bahwa mereka benar-benar menggunakan konsepsi yang sama tentang apa yang harus menjadi peranan hukum dan moralitas bermain di negara demokratis. Semakin banyak, salah satu strategi yang digunakan oleh aktivis IR dan IC adalah pengguna situs internet dan media sosial untuk menyebarkan pesan dan permintaan mereka untuk tindakan. Keduanya mencari bantuan calon peserta dari pandangan, petisi online atau menghubungi badan legislatif hingga melakukan kegiatan di luar internet. Berikut sebuah bangsa imigran dan aktivisme yang berhubungan dengan imigrasi. Melihat karya online dari imigrasi yang terkait dengan SMOS adalah sebuah usaha penting di sebuah negara di mana imigrasi adalah bagian dari struktur identitas nasionalnya. Amerika Serikat telah lama memiliki reputasi sebagai bangsa imigran, tetapi batas-batas telah ditetapkan antara kelahiran asing dan bor asli, memperkeras dan melonggarkan berbagai titik dalam sejarah negeri itu. Untuk menyediakan konteks pekerjaan, batas kontemporer, saya akan mengurangi dalam buku ini. Bagian ini memberikan ikhtiar singkat tentang kecenderungan imigrasi dan perkembangan sejarah di belakang aktivisme
yang berhubungan dengan imigrasi yang merupakan fokus studi ini. Sejumlah besar imigran di Amerika Serikat tidak sah diperkirakan sekitar 11,3 juta atau sekitar 28% dari semua penduduk kelahiran asing. Sebagian besar berasal dari Meksiko atau Amerika Tengah, 14% lainnya dari Asia, 60% penduduk yang tidak sah tinggal di 6 negara, yaitu California, Texas, Florida, New York, New Jersey, dan Illinois. Amerika Serikat telah mengalami hingga taraf yang bervariasi dan pada waktu yang berbeda. Hubungan yang ambivalen, kebencian akan cinta dengan para imigran dan imigrasi. Satu sisi ada warisan yang kuat sebagai bangsa imigran. Pada tahun 2006, para imigran dan pendukung mereka turun ke jalan dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya. Undang-undang Sensenbrenner oleh Dewan Perwakilan pada bulan Desember 2005 telah menimbulkan kepanikan. Undang-undang itu bisa jadi merupakan tindakan pidana jika mereka tinggal di Amerika Serikat secara ilegal dan mengkriminalisasi orang-orang yang memberikan bantuan kepada para imigran yang tidak sah, seperti anggota keluarga atau pekerja, pelayanan sosial dan kesehatan. Meskipun momentum luar biasa dari awal tahun 2006 melemah, masih ada peningkatan yang tetap dalam mobilisasi dan advokasi atas nama para imigran. Yang terutama dikhawatirkan adalah reformasi imigrasi komprehensif yang akan meresmikan populasi yang tidak sah sebanyak mungkin, lebih baik melalui kewarganegaraan. Berbagai iterasi reformasi tersebut telah diperkenalkan di Kongres pada tahun 2000-an, tapi tidak ada yang berhasil disahkan ke dalam hukum. Peningkatan besar dalam gerakan IC di pertengahan 2000-an terjadi sebagai akibat peristiwa 9 atau 11 dalam konteks kebijakan mengenai penambahan pertahanan, perbatasan dan penegakan dalam negeri, pembatasan imigrasi dan pengawasan populasi imigran. Cuk berpendapat bahwa bangsa-bangsa mendefinisikan persoalan imigrasi dalam Charlie hingga pertengahan tahun 2000-an melalui situs web, talk radio, dan televisi news. Apa yang membuat suara mereka begitu kuat adalah kombinasi argumen ekonomi, keamanan, dan hukum yang menggugah kegelisahan dan membangun ketidakamanan. Mereka juga meramalkan bahwa aktivisme anti-imigran kemungkinan akan berkembang sebagai akibatnya karena gerakan partai T lebih besar dan lebih signifikan bahwa pendiri masyarakat pribumi bahkan pada puncaknya. Dorongan yang paling akhir-akhir ini mengarah pada pengendalian imigrasi telah muncul dari arena politik pemilu dengan para calon presiden Partai Republik yang berupaya keras untuk membatasi jumlah imigran dan penguatan penegakan. Meskipun mereka sering dicap sebagai bagian dari New Nativisme, banyak kelompok dari gerakan Si telah berupaya keras untuk mengganti koneksi nafis atau anti-imigran. Untuk contohnya, Adil yang ditetapkan sebagai kelompok kebencian pada tahun 2007 oleh Pusat Hukum Kemiskinan Selatan menandaskan yang terpenting keadilan telah sejak pembentukan berdiri untuk mengajukan proposisi bahwa seharusnya tidak ada kebijakan imigrasi berdasarkan sikap pilih kasih terhadap atau diskriminasi terhadap siapapun berdasarkan ras, kredo, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. Berikut bab 2 tentang batas-batas kepemilikan.
Kepemilikan melalui panggilan kriteria hukum dan moral. Saya mengikuti Lamont dan Molnar dalam membedakan sosial dan batas simbolis. Batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Mereka alat dinamakan individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara ke distribusi yang tidak merata dari sumber daya atau material dan non-material dan peluangan sosial. Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran, aktivis bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Aktivis kontrol imigrasi di kontras bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggesernya dalam sebuah arah yang lebih eksekutif. Sangat penting untuk mengenali otonomi relatif, struktur makna seperti batas-batas simbolik. Seperti yang dijelaskan Alexander, pengenaan ketidaksetaraan dan perjuangan atas keadilan, inklusi, dan distribusi dimediasi secara budaya. Secara fundamental, terlibat dalam konstruksi makna, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Ini berarti mereka adalah berorientasi pada batas-batas dari jenis simbolis. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi gerakan sosial. Selamat siang.